Baik pemirsa, saat ini sudah hadir bersama kami Bung Roky Gerung selaku akademisi. Selamat malam Bung Roky, terima kasih sudah hadir. Oke, terima kasih. Bung Roky. Terima kasih juga tidak menghadirkan Pak Menteri. Oh, kita hadirkan sebetulnya tadi, tapi yang bersangkutan pemirsa, perlu saya disclaimer sekali lagi nih kepada pemirsa. Sebetulnya pemirsa kami juga sudah berencana dan bahkan sudah menghubungi narasumber kami lainnya, yaitu Menteri Kependudukan. Namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir di last minute, Bung Roky. Jadi mungkin kita akan berdiskusi di sini, tapi semoga apa yang kita sampaikan malam hari ini, kita diskusikan ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Kita butuh nih saran dari Bung Roky dan juga tanggapan dari Bung Roky mengenai isu bonus demografi yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Mungkin sebelum kita bicara ke hal-hal lain yang berkaitan dengan politis, kita lihat dulu Bung, soal bonus demografi ini. Tadi kita sempat berbincang ya dengan Pak Dibio bahwa bonus demografi ini memang sebuah potensi, tapi di sisi lain ini juga bisa menjadi bencana demografi. Gimana kalau menurut Bung Roky? Oh, ini soal bonus demografi. Waduh, saya kira soal bagi-bagi skincare. Terus iming-iming demografi. Gimana nih, Kita mulai dengan istilah yang berkali-kali dikelirukan karena tidak dipahami itu. Apa sih itu bonus demografi? Kalau kita buka literatur dasar itu, istilah official terminologinya adalah demographic dividend. Betul, ini cocoknya. Karena mesti ada investasi dulu, baru ada dividen. Kata-kata bonus itu seolah-olah turun dari surga apa tuh? Jadi dari segi pengetahuan semantiknya udah keliru tuh. Kekeliruan itu bertambah karena saya akhirnya dapat banyak pertanyaan juga dari netizen itu, kenapa Pak tiba-tiba Pak Wapres itu bicara tentang hal yang spektakuler, bonus demografi. Bukankah kemarin cuma bagi-bagi goodie bag, bagi-bagi skincare itu. Maka saya mulai merasa ada sesuatu. Nah, kebetulan diundang, kita mau lihat sebetulnya dari segi teorinya dan dari segi kapasitas pengucapnya, yaitu Pak Gibran. Dari segi teori kita mulai mengerti bahwa memang akan ada persaingan akibat dividen demografi karena ada insentif, ada investasi di dalam struktur kependudukan kita. Kan itu dasar itu kan. Lalu kita mulai bertanya tuh, seandainya bonus demografi itu, pakai aja istilah yang umum itu, diperoleh oleh Indonesia, alasan memperolehnya apa? Apa karena makan siang bergizi tiba-tiba kita mendapat bonus demografi? Apakah kita dari segi jumlah dulu dong, Bung? Ya? Dari segi jumlah populasinya dulu kan? Jelas jumlah populasi itu bonus demografi, tetapi apakah dari bonus itu ada dividen yang bisa kita tukar tambahkan dengan dividennya Singapura, dividennya Filipina, dividennya Thailand, dividennya Australia, Taiwan, Jepang, Korea Selatan. Kan kata bonus demografi itu harusnya diperhatikan dengan baik. Anak muda kita usia produktif itu berapa? 15 sampai 60 tahun, 64 tahun itu bersaing dengan 15-60 tahun juga di negara-negara yang setara kita. Itu baru bisa ada makna tentang istilah itu kan. Bayangkan misalnya Indonesia 2045 akan bersaing dengan Singapura. Pendapatan atau Malaysia lah yang kira-kira yang lebih dekat ya. Pendapatan kita per kapita berapa? 3.500. Pendapatan Kuala Lumpur per hari ini 13.500. Oke. Kita akan dapat bonus demografi di 2045 karena kata Pak Jokowi dulu kita akan lampaui Malaysia 30 kali lipat. Jadi kita akan dapat punya 30.000 US dollar misalnya tuh per kapita tuh. Itu kalau Malaysia bubar. Kalau Malaysia terus memproduksi pengetahuan, keahlian, ya kita tertinggal lah. Jadi pengertian dasar itu yang nggak dipahami oleh seseorang yang seharusnya belajar lebih banyak. Tentu tim suksesnya itu berupaya untuk leveling up beliau kan. Selama ini kan Pak Gibran hanya dijadikan seolah-olah tukang bagi-bagi goodie bag. Mau naikin dong supaya dia bisa bicara hal-hal yang abstrak, hal-hal yang konseptual. Akhirnya tergopo-gopo, gugup dan gagap. Lalu dibully netizen. Kan itu soalnya. Jadi bukan Gibran yang salah, timnya ini yang konyol. Wow. Iya dong, biarin aja levelnya Pak Gibran itu mengerti bahwa yang akan memilih dia kan proyek 2009 tuh. Yang akan memilih dia ada orang yang dia bagi-bagian skincare itu. Gibran harusnya paham itu. Jangan dari skincare pergi pada brain care, nggak nyampe itu. Oke, ini harus dijawab dulu nih sama Joman begitu dengan Pak Andi. Pak Andi, silakan Pak Andi ditanggapi Pak Andi.
bonus demografi ini tampaknya kalau menurut Bung Rocky tidak begitu dipahami oleh beliau. Itu menurut Bung Rocky ya. Bukan tidak begitu dipahami, begitu tidak dipahami. Waduh, Beda itu tuh. lebih lagi kalimatnya. Silakan, Pak Andi. Ya, terima kasih Mbak. Ya, itu kan Bung. Halo, Bung Andi. Halo, Bung Andi. Mungkin saya nyambung ya, ngisi. Ya, silakan. Masyarakat itu tidak hanya membicarakan kekinian aja, masalah-masalah yang ada sekarang ini. Padahal kita ini menghadapi yang namanya tadi, oke, saya setuju mengenai demografi dividen itu. Jadi dipersiapkanlah mulai dari sekarang itu sampai mencapai 2030 dan ke 2045 itu. Nah, ini pemerintah ini ya, beliau ingin pemerintah beliau sebagai wakil presiden itu para menteri-menteri juga itu bisa memikirkan hal yang sama gitu. Apa langkah-langkahnya untuk menghadapi demografi dividen itu biar tidak terjadi bencana demografi ya, terutama bagaimana mempersiapkan pendidikan, mempersiapkan pekerjaan dan sebagainya. Pak Andi? Halo Pak Andi. Ini juga nggak ngerti ini orang. Halo Pak Andi. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Andi dari Jokowi Mania. Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Andi. Saya ingin menuju ke Pak Sudibyo. Pak Sudibyo. Saya, jadi begini, apa yang disampaikan Bung Rocky tadi, mungkin kita mulai membiasakan apa sebaiknya ya, supaya kita tidak ternina bubukkan istilah bonus gitu ya. Sebetulnya ini kan sebenarnya hanya iming-iming struktur umur yang menguntungkan. Ya. Kita belum dapat bonus apa-apa sebetulnya. Karena ada syarat. Makanya tadi memang betul kalau di istilah populer internasional itu sebenarnya demographic dividend. Ya. Dividen itu kalau dikelola dengan baik, dengan 4 syarat paling tidak, itu baru kita dapat bonus. Yaitu yang pertama, sumber daya manusianya harus kompetitif. Nah, saya nggak tahu yang Bung Rocky yang sering mengamati itu IPM kita gimana, misalnya indeks pembangunan manusia kita dan sebagainya. Saya nggak berani lah untuk bicara itu ya, walaupun tahu. Yang kedua ini tenaga kerja yang besar tadi itu tertampung, terserap. Ya kan, walaupun ini kelihatannya tenaga kerjanya banyak, tapi kan yang informal yang banyak dengan upah yang rendah dan sebagainya, sehingga menanggung dirinya sendiri saja agak susah, apalagi menanggung orang lain. Tadi karena di istilah bonus demografi atau demografi dividen itu kan seseorang yang menanggung orang lain yang tidak produktif, menanggung sendiri saja susah, menanggung orang lain yang tidak produktif. Yang kedua, yang ketiga, perempuan harus juga bekerja. Kita perempuan kan tidak seluruhnya bisa tertampung, kemudian yang bekerja pengupahannya tidak sebaik laki-laki dan seterusnya. Ini juga persoalan juga. Yang keempat itu ada tabungan masyarakat yang kemudian bisa dilakukan investasi. Saya nggak tahu masyarakat kita bisa menabung atau tidak ya. Mungkin Bang Rocky lah yang NPL-nya bahkan udah 50% sekarang. Wow, banyak yang kredit macet berarti ya, boro-boro mau nabung kredit aja nggak kebayar gitu. Itu minimal 4 syarat itu sebenarnya, baru kemudian negara kemudian bisa dividen, mungkin bisa menjadi bonus seperti berbagai negara yang saat struktur umurnya menguntungkan seperti Indonesia ini, kemudian PDB-nya naik 7%, 4%, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, segala macam ya itu. Nah, mudah-mudahan kalau semua bergerak, mudah-mudahan ini itu barangkali kita bisa, siapa tahu ya kan Mbak ya. Oke, baik. Nah, ini sesuai dengan kita sampaikan. Saya mau ke generasi muda Indonesia dulu. Tadi juga sudah sempat disinggung sama Mas Indra bahwa dari pemerintah Indonesia banyak kok yang generasi-generasi muda Indonesia yang cukup bersinar dari segi pendidikan, mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ya. Nah, kalau dari pengamatan Mas Indra, seberapa besar mereka-mereka yang dapat beasiswa, katakanlah LPDP atau mungkin beasiswa dari manapun begitu ke luar negeri, bisa memberikan kontribusi untuk dividen demografi tadi? Saya pikir ya, perlu ada akselerator. Memang saya sepakat dengan Bung Rocky, kita tuh agak terbata-bata nih. Kita tuh butuh akselerator untuk mendorong teman-teman di daerah. Nah, saya pikir yang dilakukan pemerintah dan anak muda sekarang secara otonomus adalah menjadi lokomotif-lokomotif, Mbak. Mereka tuh kayak mempercepat diri agar teman-teman yang lain
keikut gerbongnya gitu. Jadi saya pikir sejauh mana saya pikir agak abstrak jawabannya, tapi ada upaya untuk melaju dengan pesat, baik lewat startup, kemarin kita lewat animasi Jumbo misalkan salah satunya. Jadi ada upaya untuk menciptakan lokomotif yang lebih cepat secara otonomus nih. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya adalah peran negara gimana nih? Apakah kemudian negara ikut hadir dalam mempercepat akselerasi itu atau nggak terlibat misalkan? Jadi sebenarnya perannya di situ sih. Bagaimana dengan tadi disampaikan soal vokasi-vokasi tadi? Setidaknya menurut saya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pemerintah itu sebenarnya nggak bisa semerta-merta fokus ke aspek mikronya, aspek SDM-nya. Ada aspek mesonya, misalkan perusahaan misalkan. Perusahaan ini harus dilihat dulu ekosistem tenaga kerja ini sehat apa enggak, ekonomi sehat apa enggak. Lebih lebar lagi makronya, nanti mungkin Bung Rocky bisa sebut dengan Trump tarif dan segala macamnya. Jadi sebenarnya memberi beban terhadap individu per orang dengan naikkan skill sebenarnya nggak menjawab juga. Kalau kemudian lapangan kerja nggak tersedia dan kemudian akses dan kemudian kekuatan negaranya juga tidak sepowerful negara-negara yang lain. Jadi emang perlu ada kerjasama multidimensi antar negara, perusahaan dan kemudian level paling rendahnya itu anak mudanya saya pikir. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Nanti kita akan menuju ke Joman lagi, Pak Andi, mengenai bahwa ini saya tiba-tiba teringat. Sebelum kita berdialog ini kan saya juga sempat membaca beberapa komentar-komentar di sosial media mengatakan bahwa yang berpikir agak sedikit skeptis mengenai statement dari Wakil Presiden Indonesia ini salah satunya diantaranya tidak jauh berbeda dengan statement Bung Rocky tadi bahwa kayaknya nih Wapres lagi ngambil momen nih berkaitan dengan film Jumbo, sebuah karya animasi anak muda Indonesia, jangan-jangan momennya dekat bicara soal hal tersebut. Nah, ini harus ditanggapi Pak Andi nih. Saya baca beberapa komentar-komentar warga netizen seperti itu. Ya kalau untuk itu sih, karena kan sekarang kan kalau katanya kan dari usia berapa tuh nyampe usia 60-an tuh kalau nggak salah. Cuman realitanya kan sekarang di usia yang 25 tahun aja itu udah sulit banget kalau untuk nyari pekerjaan di Indonesia gitu. Bahkan untuk peraturan-peraturannya banyak benar gitu. Saya ketahui itu bonus gede demografi itu artinya kalau yang saya ketahui ya, yang saya dengar-dengar itu jumlah usia produktif di satu negara itu lagi banyaknya dibandingin sama jumlah usia yang tidak produktif. Jadi masyarakatnya itu mayoritasnya yang bisa bekerja lah usia produktif gitu sih yang saya tahu. Kalau menurut saya sih bonus demografi itu artinya ada di mana satu momen atau dalam rentang tahun tertentu di mana kelahiran di Indonesia itu lumayan cukup banyak. Oleh sebab aja untuk sekarang gitu diperluas dunia kerjanya gitu supaya yang lain-lain juga kan yang sulit bekerja bisa bekerja gitu. Kalau itu terjadi di Indonesia ya, kalau secara teori itu sih saya bagus-bagus aja sih berarti ya. Berarti kan di Indonesia jumlah masyarakat produktifnya tuh banyak, jadi kan bagus lah untuk negara ini karena kan kalau banyak yang bekerja berarti banyak yang berpenghasilan, jadi beban negara terhadap orang-orang yang tidak produktif itu kan jadi berkurang kan. Kalau menurut saya sih tanggapan saya bisa jadi positif tapi juga bisa menjadi negatif karena di satu sisi bonus demografi itu kan katanya bisa juga mendapatkan keuntungan bagi Indonesia terutama mungkin untuk bisa membantu perekonomian dan lain-lainnya, tapi mungkin bisa saja sisi negatifnya itu bisa menimbulkan banyak pengangguran. Berharap untuk perbanyak dunia kerjanya aja sih gitu, biar yang belum bekerja bisa bekerja gitu, bisa berpenghasilan gitu kan. Mereka kan biasanya kan kalau yang belum bekerja kan susah gitu kan, ya minta diluaskan lah lowongan pekerjaan dan bonus demografi ini. Ya kalau saya pikir sih harus ini pekerjaannya ya, harus membuka lapangan pekerjaan yang banyak ya. Karena apa gunanya banyak orang yang produktif tapi mereka tidak bisa bekerja. Menurut saya pelatihan-pelatihan mengenai selain dari membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, juga pemerintah harus bertanggung jawab untuk membangun bagaimana masyarakat ini yang produktif ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan juga. Menurut saya sih pemerintah harus bisa mulai dari sekarang itu merancang sebuah peraturan supaya para bonus demografi ini juga bisa dapat lebih maksimal nantinya. Contohnya seperti lapangan kerjanya yang mungkin harus bisa lebih dioptimalkan. Hal ini agar Indonesia juga tidak banyak gitu
untuk penganggurannya nanti di saat momen itu terjadi. Ya, saya ingin menuju ke Pak Andi. Pak Andi, ini tadi saya juga ingin mencoba mengkonfirmasi bagaimana tanggapan dari Joman sendiri nih ya, mengenai statement dari Gibran Rakabuming Raka dalam video yang ia sampaikan secara monolog begitu. Ada statement yang cukup kritis ataupun juga cukup skeptis terhadap apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden, mengatakan bahwa statement yang disampaikan mengenai bonus demografi ini sepertinya bersangkutan mencoba memanfaatkan momen berkaitan dengan film animasi karya anak bangsa yang cukup dianggap sukses di luar sana. Bagaimana menanggapi hal ini? Ya, terima kasih Mbak. Saya rasa itu salah besar lah kalau beliau itu hanya menumpang dengan animasi Jumbo itu. Saya salut pembuat animasi Jumbo itu. Salah besar untuk itu. Beliau kan ini anak muda, ya dengan jiwa muda dia, dengan kreativitas dia itu menginfokan gitu, bahwasanya itu nanti 2030-2045 itu banyaknya ada anak-anak muda. Makanya di encourage lah anak-anak muda itu untuk berkreatif untuk itu, memanfaatkan dunia digital seperti itu. Kalau dikatakan tadi mengenai lapangan pekerjaan, memang pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan dan harus dari sekarang lapangan pekerjaan itu diciptakan dengan skill-skill tertentu, dengan digitalisasi juga. Dan jangan lupa bahwasanya kita tuh juga mengencourage itu para pemuda itu untuk bisa keluar dari Indonesia. Coba kita lihat ya, untuk negara Filipina misalnya, itu kan banyak sekali pemuda-pemudanya ke luar negeri dan mereka bekerja di sana dan memberikan devisa untuk negara. Ya. Jadi ini juga, jadi kita harus keluarlah dari Indonesia untuk mencari rezeki di negara orang itu, karena mereka semua negara-negara di luar itu kekurangan tenaga kerja. Nah, kenapa kita harus kumpul di sini sedangkan banyak tenaga kerja dengan gaji yang cukup besar yang bisa kita bawa ke Indonesia? Makanya pemerintah harus memberikan suatu skema yang bagus ya buat para pemuda ini yang akan bekerja di luar negeri. Karena ini di Indonesia job order itu ada 1 juta job order menurut Kementerian PMI, P2MI ya. Untuk pekerja migran Indonesia itu ada lebih dari 1 juta job order di luar negeri itu. Tapi yang nggak hanya terserap, itu hanya 200.000 setiap tahun. Ini banyak sekali. Tapi kan yang terserap itu juga tentu persoalannya nggak terserap. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan skill yang dipersiapkan sejak dini di Indonesia. Kita sudah tahu bahwa bicara soal bonus demografi ini bukan isu baru. Setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu bahkan juga disampaikan dari 2025, 20 tahun yang lalu. 2005 itu sudah. 2005. Ya sudah. Oke, 2005, berarti 20 tahun yang lalu pun juga sudah terserap bonus demografi, sudah terbicarakan, sudah terprojek begitu ya, sudah terfikirkan lah soal bonus demografi yang akan dihadapi begitu. Dan 10 tahun belakangan tentunya ini juga menjadi perhatian dari Pak Joko Widodo pada saat itu. Mungkin sudah tahu juga soal bonus demografi ini, tapi ternyata persoalannya kenapa nggak terserap? Karena mungkin nggak sesuai antara kebutuhan dengan jumlah kita yang mau masuk ke sana. Ini gimana Pak Andi? Kita akui memang salah satu dari kendala juga seperti itu, tidak mismatch itu. Tapi yang jelas, makanya saya katakan bagaimana kita meningkatkan soft skill ya. Kita ketahui aja ya, untuk para mahasiswa ini baru kurikulum Merdeka ada yang namanya internship, magang gitu loh. Dulu tuh tidak pernah ada kata magang gitu loh. Sekarang ada. Halo Pak Andi. Pak Andi, ya tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Andi. Nanti kita akan kembali menuju ke Pak Andi. Gimana? Oke, udah nyambung lagi nih. Silakan. Karena sekarang, ya silakan Pak Andi. Karena sekarang, karena sekarang ini pemerintah harus mengkreat lagi, ya terutama untuk kurikulum di pendidikan Dikdasmennya itu diperkuat gitu loh, untuk meningkatkan soft skillnya. Kita nih kelemahan kita itu ada bahasa asing gitu loh. Makanya kita tuh kalah gitu untuk kita kalau bekerja luar negeri. Tapi secara skill pekerjaan Indonesia itu lebih unggul dari mereka. Karena apa? Kita mempunyai kelebihan yaitu keramah tamahan itu. Ini baik. Saya alami seperti itu. Oke, baik Pak Andi. Kalau begitu ini mengingatkan kita akan hashtag kabur aja dulu ya. Yang kemarin beberapa minggu sempat menjadi heboh begitu ya. Kabur aja dulu. Sebelum kita menuju ke kabur aja dulu itu kita harus menanggapinya bukan sifatnya negatif.
Oke, Kabur baik. aja dari- Nanti dulu, Bung Andi, kita Positif. gantian dulu ngobrolnya. Saya mau dengar suara Bung Rocky. Iya. Sebentar, Pak Sudibyo. Bung Rocky tampaknya ingin menanggapi. Silakan, Bung Rocky. Ya males aja nanggapi hal yang Kenapa males? Kan sudah komentarnya- disampaikan kita tadi tuh bisa loh ngirim Apa ke luar itu? negeri. Ya itu sepele amat. Kira deh, saya terangin deh. Gini, Gimana, Bung? pernah nggak dia itu ngajar di luar negeri? Tahun lalu saya ngajar di Warsawa, Polandia, pindah ke Turki. Saya lagi ngajar, angkat tangan. Pak Rocky, saya sedang dan dalam 1 minggu ini akan menyelesaikan disertasi 2 perempuan ITB di Polandia. Apa masalah kalian? Saya bingung. Saya harus balik ke Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi, dia bilang begitu. Karena saya dibiayai oleh LPDP, beasiswa negara, bukan beasiswa pemerintah Polandia tuh. Masalah kamu apa? Pulang aja kan ke PhD. 2 perempuan. Kalau saya pulang, saya akan kembali mengabdi pada bos saya yang tiap hari suruh saya markup anggaran. That's the very fact of life gitu. Jadi dia tanya pada saya, pulang apa enggak? Kalau dia nggak pulang, dia malu, dia di negara. Kalau dia pulang, dia akan perbanyak peternakan koruptor. Bayangkan anak-anak pinter ini ada dalam dilema moral tuh. Ini bukan Prabowo presidennya, masih Jokowi presiden. Bagaimana jawab itu? Soft skill, bahasa Inggrisnya bagus. Apalagi soft skill, psikologi bagus. Apalagi perangainya bagus. Tetapi ekologi, ekosistem di sini itu membahayakan dia sebagai persona. Dan itu banyak. Saya ketemu di Turki, saya ketemu di Berlin, saya ketemu di Belanda, saya ketemu macam-macam. Jadi coba itu yang saya malah, ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau menerangkan sesuatu yang jelimet gitu. Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Aduh, ini sebelum kita kasih ke 2 narasumber kita di studio nih, kita kasih dulu lah kesempatan untuk Pak Andi menjawab komentar dari Bang Rocky. Komentar itu udah pasti salah lagi komentar. Apa komentar? Silakan. Ya, apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, 1. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti kondisinya. Nah, NT1. Dia kembali. NT1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya. Anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia mengabdi di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini bonus demografi yang besar. Coba lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. R1 hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu belum lagi. Orang bertanya kan bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Oke. Kan tidak substantif kita bicara itu. Oke, baik. Kita kembali ke topik lagi nih. Soal bonus demografi begitu. Memang masing-masing mungkin punya persepsi yang berbeda. Bung Rocky dengan keilmuannya. Pengetahuan. Soal pengetahuan yang berbeda. Kita tidak akan masuk ke dalam pengetahuan itu dulu, tapi saya ingin mendengar suara dari generasi muda Indonesia yang tadi kita bicara menyebut-nyebut bahwa soal yang disampaikan tadi oleh Pak Andi bekerja di luar negeri ini seperti sebuah solusi. Pertama, Dan soft skill tadi juga cukup menarik loh. di beberapa negara-negara maju OECD itu ada tren namanya degree inflation, Mbak. Jadi S1, S2, S3 tuh nilainya turun. Jadi itulah kenapa ngejawab tadi banyak orang-orang yang kuliah tinggi kemudian nggak keserap di pasar kerja yang formal, dia kerja di swalaya dan segala macam. Nah, fenomena itu kayaknya udah mulai timbul di Indonesia. Itulah kenapa banyak anak-anak Bukan kayaknya, memang sudah sudah inflasi ya. Jadi banyak S1 yang kemudian Degree kerja di inflation. sektor-sektor yang sebenarnya bisa dikerjakan anak SMK tadi kita Betul, bilang tadi, iya. dan seterusnya. Nah,
mau kita kemanapun sebenarnya inflasi itu udah di mana-mana. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan Bung Rocky juga, bahwa emang selain kemudian SDM-nya unggul, emang ekosistem di negaranya, ekosistem pemerintah atau di lembaga kerjanya juga harus dibenerin juga nih. Jadi saya kepikiran anak muda ini jangan sampai jadi dilema moral tadi. Kita sih pengennya studi tinggi-tingginya, punya skill sebaik-baiknya, tapi kemudian kalaulah ekosistem itu nggak baik, misalnya ekosistemnya nggak akomodatif, saya pikir perlu ada campur tangan ahli-ahli yang lain untuk kemudian membantu anak muda juga. Jadi jangan sampai mereka ibaratnya punya capital tapi tidak bisa terserap di negaranya sendiri. Tapi sebagai Anda juga dulu sempat kuliah di luar negeri kan ya Mas? Iya, saya LPDP kebetulan di Australia. Ya, sebagai penerima ataupun LPDP. awardee dari LPDP. Mengalami tidak yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi? Isu mengenai apa yang di Bung Rocky itu sebenarnya isu yang sehari-hari terdengar gitu ya. Banyak teman-teman muda yang misalkan kembali ke Indonesia kerja nggak ya gitu, balik ke Indonesia bisa naik jabatan nggak ya dan segala macam. Tapi kan emang ada kewajiban untuk kembali. Saya ngelihatnya sebagai ini, satu sebenarnya pekerjaan itu kan tidak semata-mata di satu titik gitu. Jadi biasanya teman-teman tuh punya mobilitas sosial, kerja di tempat lain, kerja di startup lain, kerja di perusahaan lain. Itu strategi mereka untuk menghindari bos yang tadi seperti Bung Rocky sampaikan. Tapi saya juga sepakat bahwa emang anak-anak ini perlu ditingkatkan SDM-nya. Jadi sebenarnya jangan disalahkan beasiswanya, sebenarnya diperbaiki ya ekosistem kerja di dalam negerinya. Saya pikir itu sih sebagai catatan. Ekosistem kerja yang ideal seperti apa sih? Mungkin Pak Dibio bisa dikorelasikan juga dengan bonus demografi ataupun dividen demografi yang kita miliki. Saya ingin menuju ke Pak Dibio, menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Betul, jadi saya sebenarnya ini seru ya. Tadi sepakat juga sebenarnya dengan Bang Andi tadi, sebagian bahwa vokasi itu sebenarnya salah satu solusi tadi untuk melihat tadi ya degradation of tadi ya inflation ya. Tadi memang dan itu memang terjadi kan di negara kita, suka atau tidak suka ya kita harus terima. Nah sayangnya kalau kita melihat harusnya kebijakan itu kan mungkin lebih komprehensif begitu, melihat seluruh ecological yang ada. Jadi bukan hanya mikronya saja. Vokasi penting, tapi kemudian kita harus melihat vokasi ini kita berikan secara supply driven, artinya ini kemauan dari pemerintah atau ada demand marketnya. Jadi kemudian kita lihat sampai kemudian mesonya seperti apa, kemudian makronya itu ada regulasinya sudah bagus, ada policy, political will ini dan seterusnya, termasuk perusahaan-perusahaan ini dan seterusnya. Jadi jangan sampai seperti data yang ada di BPS itu, SMK kemudian banyak yang menganggur. Tapi justru kampanyenya mau dapat kerja langsung lulus kuliah tuh SMK itu dulu yang saya ingat. Iya betul. Ini kan teorinya ya mungkin ya. Tadi ada supply and demand-nya nggak cocok. Kemudian mismatch tadi banyak S1 dan sebagainya, kurang kerjaan, punyanya SMK diambil kira-kira gitu. Nah ini juga suatu problem. Makanya saya kira sekali lagi statement Mas Gibran ini sebenarnya juga penting ya bagi demografer itu, bahwa ini diungkit itu supaya awareness lah. Tapi how-nya kan juga memang perlu dipikirkan. Oke, artinya bisa dibilang begini, vokasi yang ada saat ini memang kita sudah jalan program vokasi ini sejak beberapa tahun yang lalu. Itu bagus sepertinya. Itu bagus, tapi nggak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mungkin begitu mungkin ya. Bang Rocky lah yang berani. Gimana nih Bung Rocky sebagai akademisi juga pasti memperhatikan soal vokasi yang harapannya vokasi ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Saya kasih juga beberapa contoh nih supaya gua nggak ngerti itu soal itu. Satu waktu saya kasih ceramah di Yokohama, Tokyo. Bicara soal potensi tenaga kerja anak-anak yang ada di Tokyo. Mau masuk kemana mereka? Sekarang ada problem. Bonus demografi bukan orang Indonesia cari kerja di Indonesia. Orang Indonesia berebut pekerjaan di luar negeri yang tidak bisa lagi diisi oleh orang-orang luar negeri. Itu namanya bonus demografi itu. Sekarang misalnya anak-anak muda di Yokohama itu bilang begini, kami udah lulus sekolah vokasi itu, maka nyari kerja dari Indonesia pergi ke Jepang. Dia bilang di Jepang dia akan bersaing dengan yang Filipina yang lebih paham tentang anatomi tubuh manusia karena dari SD udah belajar biologi.
Karena mereka mau rawat orang-orang tua di situ yang di atas 65 tahun. Ya, jadi suster lah ya. Yes. Jadi Caregiver ya. ya, caregiver ya. Jadi ini kondisi kita begitu. Kita produksi lewat tadi sekolah vokasi yang tidak comply dengan kebutuhan di Tokyo di Jepang sana. Kenapa target betul gitu? Karena supply creates its own demand, supply side yang bekerja itu. Padahal demandnya di sana lain. Kemampuan kita untuk mengendalikan komputer, tetapi kemudian orang Jepang, tapi kalian diterima iya. Karena bagi orang Jepang kami sabar melayani orang tua. Oh, itu berarti memenuhi soft skill kesabaran tadi. Tapi bukan itu poinnya. Oke, bukan itu poinnya. Kan ini soal vokasi kan nggak ngajarin kesabaran. Ya? Karena kebetulan lebih banyak orang Jawa yang datang ke situ. Bayangin kalau orang Manado sama orang Batak, orang Ambon coba. Apa soft skillnya di situ? Ya berkelahi sama orang Jepang. Kerja keras, Bang. Ya justru itu. Jadi pengetahuan ini yang nggak ada nih orang-orang ini komen-komen joman lah, apalah segala macam. Ini maksud kita itu perlihatkan kebutuhannya berapa, didesain dari sekarang berapa, lalu kita bikin proyeksi kapan itu 29, 35, 45 sambil memperlihatkan ekonomi di tahun 30 misalnya itu didrive oleh apa? Didrive oleh robot. Ya kalau begitu dari awal dong pastikan itu. Jadi bukan sekedar kita tenaga kerja nanti ya tenaga kerja itu di sini. Halo. Ya, silakan Bang. Terdengar. Ya, tadi sudah terdengar pertanyaan, tapi saya akan menjawab lah dari Bung Rocky tadi mengenai yang di Jepang. Ya, Jepang itu ada program namanya Tokutegino, ya, mengirimkan ya orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, ya mempunyai skill. Dan ini melalui proses-proses Bung Rocky. Kalau Bung Rocky di sana itu kan bertanya bahwasanya di sana mereka belajar dan bekerja di sana. Aduh. Dan saya untuk menghindari Bapak, nah, itu kan gaya Bung Rocky. Ya kan selalu kan bagaimana bisa mendiskreditkan pemerintah. Kan begitu. Bukan memberikan solusi. Ya, secara personal kan seperti itu. Tapi kan kita bicara ini adalah bonus demografi nanti 2030 2045 ini. Dikemanakan mereka gitu. Saya setuju dengan Bang Indra tadi yang katakan itu. Tadi sudah mengkonfirm bahwa sama yang LPDP kan pasti akan kembali ke Indonesia dan wajib bekerja di Indonesia 2N+1 itu. Ya, satu. Yang kedua, kalau Tokutegino di sana, ya atau Ausbildung di Jerman, nah itulah yang harus dimanfaatkan Indonesia. Tadi kan sudah dikonfirm bahwa Indonesia itu orangnya sabar. Itulah keunggulan kita. Tinggal permasalahannya adalah untuk bahasanya. Ya, di Jerman pun juga demikian, lebih senang untuk orang Indonesia karena pun kalau lembur dia tidak mengatakan dia meminta untuk lembur, beda dengan orang Vietnam. Kenapa saya tahu itu? Karena saya mengerjakan itu. Ya, melatih juga mereka untuk bisa dikirim ke Jepang dan dikirim ke Jerman. Seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita ini mendowngrade lah apa yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk bisa bekerja dan bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk itu. Gitu Mbak. Oke. Poin mendowngrade-nya ini bagaimana? Menurut Pak Andi mendowngrade-nya ini dari aspek apa? Apakah kita, Bung Andi ngerasa ada yang underestimate? Kalau tadi komen-komennya dari Bung Rocky tadi kan bahasanya pesimis semua itu saya lihat. Waduh. Apa? Bahasanya bersinggung. Pesimis lah. Pesimis. Berapa? Pesimis. Oke, bahasa pesimis. Bung Rocky dia nggak pesimis nih melihat masa depan Indonesia. Saya seorang pesimis yang rasional, dia optimis yang irasional. Belajar 101 economics, 101 public policy. Sebentar Bung Andi. Soal pesimis dan optimis ini nanti saya kasih kesempatan Bung Andi. Silakan Bung Rocky dijawab dulu, nanti saya ke Bung Andi lagi. Ya, itu pentingnya punya pengetahuan. Coba belajar sedikit lah economic 101, public policy 101, apalagi logic, supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang nggak dia
dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Bung, sebentar Bung, saya potong dulu. Jadi saya harus menerangkan, ini karena problemnya begitu. Iya, tapi begini. Di netizen kok tuh konsep itu apa? Oke, tapi begini Bung, berarti ini sekali lagi menegaskan kalau menurut Bung Rocky, apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka mengenai bonus demografi dan masa depan Indonesia, nggak ada poin di situ. nggak ada poin di sana. Nggak paham soal itu. Dan apakah nggak menurut Bung Rocky nggak penting bagi seorang Wakil Presiden untuk menyampaikan hal tersebut? Itu kan sebagai bentuk peduli dengan masa depan Indonesia. Justru sangat penting itu diucapkan oleh Wakil Presiden. Karena Pak Prabowo beredar untuk hal-hal yang global security, economic, macam-macam itu. Mestinya Wakil Presiden ucapin hal yang menyangkut upaya meningkatkan Human Development Index kita. Untuk itu diperlukan otak, itu dasarnya tuh. Justru ini penting banget, tetapi Wakil Presiden perlihatkan itu dangkal sekali yang diucapkan. Saya justru ingin Wakil Presiden kita itu tampil secara akademik dengan kemampuan retorika untuk membujuk anak-anak muda ini supaya percaya bahwa akan ada bonus demografi kalau investasi SDM dimulai dari sekarang, dividennya kita kumpulkan nanti 2030. dua semester mendatang, kita investasikan ulang. Begitu sirkuler ekonominya di dalam pikiran. Ini nggak ada. Jadi sebetulnya ini mau dibela dengan cara apapun, udah keburu di downgrade. Kapasitas Pak Gibran itu di downgrade sendiri oleh timnya. Karena dipaksakan naik kelas, belum waktunya. Sama seperti Pak Jokowi memaksakan anaknya jadi presiden waktunya itu. Jadi Pak Jokowi melanggar undang-undang perlindungan anak. Oke, kita fokus dulu Bung. Begitu. Enggak gitu Bung. Kita fokus dulu ngomongin soal bonus demografi. Ini satu paket. Bonus demografi harus dihasilkan pertama-tama oleh otak Wakil Presiden. Oke, baik. Langsung dijawab dulu nih sama Pak Andi. Ya karena dipaksain kan. Pak Andi, silakan Pak Andi. Kita tidak perlu menjawab orang yang memang selalu benci kepada pemerintah. Ya, itu aja lagi soal psikologi benci gimana? Saya kabarkan gitu. Nah, sekarang kita berbicara substansinya, ini berbicara tentang bonus demografi yang gagal diucapkan oleh Wakil Presiden. Bakal bilang gagal, ini kan baru mengungkapkan. Ya udah. Sebentar, Bu Rocky, kita dengar dulu gantian sama Wakil Presiden dalam bentuk hal yang baru, menolak, tidak dengan itu keresahan beliau untuk disampaikan kepada masyarakat. Terserah masyarakat menilai negatif, positif. Itu adalah masukan dari masyarakat yang menjadi bahan beliau untuk bisa berbicara dengan Presiden Prabowo bagaimana menghadapi bonus demografi ini. Seperti apa langkah-langkahnya? Itu yang perlu kita perhatikan. Itu yang perlu kita masukkan. Bukan hanya berbicara tentang diri Anda. Oke, kita sepakat dengan adanya kelebihan jumlah masyarakat Indonesia usia produktif, demografi dividen tadi, kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai jadi bencana demografi. Tapi tiba-tiba saya terpikirkan sebuah pertanyaan lain, begitu Bung Andi. Bung Andi tadi mengatakan biarkanlah masyarakat Indonesia menilai atas statement dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka. Tapi kalau kita lihat, dan saya juga membaca sedikit literatur sebelum saya siaran malam hari ini, informasinya channel YouTube ataupun video YouTube yang disampaikan soal bonus demografi oleh Wakil Presiden ini, angka like and dislike videonya itu lebih banyakkan dislike-nya, dan sehingga ini menyebabkan disembunyikannya angka like and dislike dan juga komen. Itu apa alasannya Bung Andi? Boleh jawab dulu nggak sebelum kita komprik? Ya, kalau bicara like and dislike itu ya banyak lah. Ya, kita juga di buzzer-buzzer yang dari grup sebelah juga melihat itu, dia mempersiapkan itu gitu. Kita tidak mempersiapkan seperti itu. Prabowo juga mengatakan kita nggak kenal buzzer. Ya. Poinnya dari satu itu. Yang kita lihat itu adalah bukan hanya dengan netizen juga. Bagaimana masyarakat di daerah-daerah, ya. Bagaimana tanggapan mereka yang tidak bermain dengan sosmed misalnya. Jadi penting sekali gitu. Karena apa? Begini Mbak, ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dari awal inilah, saat inilah harus dipikirkan oleh pemerintah kita sekarang langkah-langkah apa untuk menghadapi yang namanya bonus demografi ini ke depan. Siapannya seperti apa? Inilah awalnya gitu loh. Oke. Gitu loh. Oke.
Usai jeda berikut kita masih akan berbincang tentunya soal bonus demografi, langkah apa yang harus disiapkan. Tadi saya menyarankan dari Pak Andi harus ada kegiatan vokasi, pendidikan vokasi. Tapi jadi juga disampaikan bahwa vokasi saja tidak cukup karena kadang-kadang vokasi nggak sesuai dengan permintaan pasar. Lantas langkah apa lagi yang harus dan bisa kita lakukan segera mungkin untuk akselerasi jangan sampai bonus demografi ini jadi bencana demografi. Bonus demografi dikhawatirkan bisa jadi bencana demografi. Setelah bonus demografi lewat 2030 hingga 2045 kita menghadapi tantangan lain yaitu aging population. Betul. Apa yang harus kita antisipasi dari aging population ini kemudian? Baik, ini sebetulnya ini sudah banyak literatur, tulisan dan sebagainya yang menyebutkan from bonus to onus. Nah, jadi bonus menjadi onus. Jadi dari bonus tadi, iming-iming struktur penduduk yang menguntungkan tadi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi, dan berbagai negara seperti Jepang dan sebagainya udah menuju onus. Nah, Indonesia jangan sampai nanti dari bonus menjadi onus belum siap. Oleh karena itu IMF pernah menulis juga catatan terhadap Indonesia kalau tidak salah tahun 2014 ke Bappenas kalau tidak salah waktu itu judulnya itu Growing Old Before Growing Rich. Jadi Anda jangan sampai menua sebelum kaya. Jadi istilahnya ya udahlah, jangan sampai tua tapi tiba-tiba Anda tidak sejahtera, tidak kaya gitu. Nah, itu potensi kejadian sama kita nanti setelah itu. Nah, kita kan tahu sendiri bahwa kita jaminan kehidupan lansia kan tidak menguntungkan ya, karena sebagian besar lansia-lansia yang memasukin lansia ini akhirnya nanti khawatirnya kalau tadi ada demographic deviance itu sebenarnya ada yang disebut namanya demographic tax, pajak demografi. Kalau sekarang kan bonus, tapi nanti menjadi pajak. Pajak itu artinya kalau yang menua itu tidak kaya, yang bonus menjadi onus tadi. Jadi beban negara ya? Jadi beban dari pajak. Pajak untuk keluarganya, pajak untuk masyarakat, pajak kesehatan, pajak negara. Jadi habis hanya membayar lansia-lansia yang tidak berdaya itu. Jadi lansia oleh karena itu, ini kan memasuki aging kita. Dan itu nanti 2045 itu puncaknya aging kita. Setelah itu Indonesia akan mengalami depopulasi seperti negara yang lain. Karena kan jumlah anak kan ditahan terus ini sudah. Nah, kalau kita sudah mengalami depopulasi kan kita nanti akan menjadi problem negara-negara yang sudah mendahului kita seperti Jepang. Cina, Singapura sekarang kalau punya anak harus malah dikasih uang segala macam itu. Jadi ini harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti from bonus to onus kita belum siap pertama ya. Tadi ini sebenarnya udah bagus ini. Kalau dari sisi positifnya statement Pak Gibran walaupun tadi ada pro and kontra, bagus itu mengingatkan bahwa kita ada bonus, tapi harusnya ditambahi. Ingat nanti menuju onus gitu ya, karena kan dengan gelombang aging tadi, dan kita sudah memasuki aging population country sekarang sejak tahun 2021 karena jumlah penduduk tua kita sudah di atas 10%. Sekarang ini sudah 23 provinsi sudah masuk aging. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai sekali lagi menua sebelum kaya. Growing old before growing rich. Nah, ini saya ingin menuju juga ke generasi muda, mungkin begitu ya. Sebagai generasi muda yang kita masih dalam usia produktif, Mas Indra, kekhawatiran seperti apa sih dari generasi muda sendiri ketika menua begitu? Apakah sekarang aja sulit cari kerja? Gimana nanti di masa tua? Ya, banyak insecurity Mbak sebenarnya. Pertama, teman-teman tuh insecure soal kerjaan, insecure soal rumah. Itu juga jadi isu teman-teman. Apalagi di Jabodetabek mahal banget ya harga rumah. Dan terakhir pensiun akan seperti apa? Banyak insekuritas ini yang kemudian membuat mereka jadi khawatir nih apa yang harus kita lakukan. Bentuk upaya dari mereka rata-rata adalah seperti Mbak tahu sekarang teman-teman mulai rajin untuk menabung, rajin untuk investasi, saham, kripto dan segala macam. Tapi sebenarnya itu sebuah simbol bahwa sebenarnya ada insecurities terhadap sebuah struktur
sosial atau negara yang khawatirnya tidak mampu melindungi mereka, maka mereka melindungi dirinya sendiri nih. Tapi itu bagus dong, bentuk kemandirian dari Exactly. dari generasi muda. Betul, tapi jangan lupa di beberapa negara lain ada jaring pengaman sosial tuh untuk mereka yang misalkan pengangguran, untuk mereka yang misalkan disabilitas, untuk mereka yang udah pensiun misalkan. Nah, jaring-jaring pengaman itu yang mereka coba pertebal sendiri in case jaring pengaman sosial dari negara misalkan tidak bekerja secara optimal, saya pikir itu. Oke, baik. Bung Rocky, jaring pengaman sosial adalah sebagai salah satu cara untuk menghadapi aging population dan termasuk juga bagaimana cara kita untuk menghadapi bonus demografi ini. Itu soal APBN akhirnya kan. Jadi ya kita perlu social safety net di situ. Tetapi kalau kita lihat per hari ini, efisiensi yang dibuat oleh Pak Prabowo itu perlahan-lahan menuju pada disinsentif justru tuh. Karena ekonomi tidak tumbuh tuh. Dan mulai terlihat sebetulnya yang lebih berbahaya adalah insecure and security dari anggota kabinet yang berasal dari partai yang tadinya berharap bahwa APBN akan jadi bancakan mereka. Kan mereka berpikir APBN akan jadi bonus politik bagi mereka untuk dirampok. Ternyata Prabowo pinter, dia potong-potong. Jadi terlihat bahwa keadaan Republik ini, kalau kita baca psikologi kabinetnya malas sekarang karena nggak ada insentif korupsi kan itu kan. Itu dasarnya begitu. Kalau kita baca secara lebih lengkap. Yang kedua tadi, iya Gibran memberi harapan. Ya semua orang juga memberi harapan. Tapi juga Gibran memberikan pengingat loh Bung Rocky. Jangankan dia mengingatkan, orang akan tagih. Yang diingatkan itu tentang apa? Apa dia mau jawab itu? Kan dia mesti kasih tahu, saya mengingatkan bahwa nanti akan ada jenis manusia yang akan dibiayai oleh negara tuh. Gitu aja ngomongnya. Siapa mereka tuh? Lalu kita breakdown tuh. Oh iya, di dalam antropologi Indonesia itu nggak usah dikhawatirkan karena masih ada sistem yang disebut apa? Extended family. Paman lu akan biayai gue itu, ponakan lu gue akan biayai. Kan itu orang, oh kalau begitu Gibran mengerti ya antropologi ekonomi bangsa ini. Jadi bukan dengan, oh ya nanti bonus demografi cuma terjadi 100 tahun sekali. Dari mana 100 tahun sekali? 100 tahun sekali itu separuh umat manusia jadi robot, nggak ada bonus lagi di situ kan. Jadi itu yang saya maksud. Ketajaman berpikir itu yang nggak ada sehingga akhirnya ya saya nonton akhirnya itu karena dikirim orang, waduh bagaimana wakil presiden di depan kamera mengucapkan sesuatu yang memperlihatkan dia tidak paham apa yang dia ucapin karena dipaksa oleh teks yang jalan itu gini. Itu yang saya bantuin lah sekarang nih saudara Gibran ini supaya ganti yuk punya tim itu tuh bodoh semua itu. Aduh. Dan nggak paham tentang apa itu public speaking, apa itu komunikasi efektif, apa itu membasiskan suatu ide pada referensi itu semuanya. Jadi saya mau ajarin aja di situ tuh. Jangan tiba-tiba sekarang ya semua patologi saya. Ya itu kan kalian benci. Benci nggak benci, otaknya nggak nyampe. Oke, baik. Ini lagi-lagi Bung Rocky jangan gitu-gitu amat. Apapun kan kita juga harus gitu, menghargai wakil presiden kita. Saya justru menghargai karena itu saya menghendaki sesuatu yang koheren dalam pikirannya itu. Oke. Justru karena itu kan. Kalau dia orang biasa, ini wakil presiden ngomong belepotan dan idenya tidak utuh. Itu bahaya buat kita kan. Oke, baik. Jadi sekali lagi ini bukan ada personal di situ. Saya periksa. Tapi Bung Rocky sepakat kan dengan bonus demografi ini bisa menjadi sebuah persoalan ke depan hari? Bukan soal sepakat, idenya itu dipahami apa enggak? Oke, Bung Andi, silakan Bung Andi. Tanggapan Anda? Saya tidak memberikan tanggapan lagi. Yang jelas adalah apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ini adalah mengingatkan kepada semua bahwasanya kita tidak hanya memikirkan persoalan-persoalan yang saat ini yang terjadi, tapi ada juga persoalan-persoalan ke depan yang dibutuhkan atensi kita semua ya, pada masyarakat Indonesia. Bagaimana kita mempersiapkan toolsnya untuk menghadapi yang namanya bonus demografi ke depan. Terutama bagaimana meningkatkan ya kapasitas dari skill para pemuda Indonesia untuk bisa bersaing ya, terutama di market yang ada di luar gitu. Bung Andi. Kalau kita bicara dalam
Bung Andi, maaf saya potong dengan durasi kita yang sangat terbatas, Bung Andi, tapi ini perlu dikonfirmasi sekali lagi dan harus dijawab. Bahwa betul apakah yang disampaikan, kita simak bersama-sama dari kanal YouTube apa yang disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka ini tidak ada bernuansa politis, karena saya ingat baru-baru ini PAN mengeluarkan statement menyatakan mendukung Prabowo dan bahkan mengatakan juga siap untuk menempati posisi Wakil Presiden. Nah, apakah jangan-jangan statement dari PAN ini men-trigger Wapres kita untuk mengeluarkan statement yang sekarang lagi relevan, bonus demografi? Ngerti lah itu Joman, mana ngerti Joman. Oh, tidak Mbak, tidak masalah itu. Kalau dari pengamat politik mungkin menghubung-hubungkan. Tapi ya itu yang saya bilang tadi, sebagai wakil itu apa ya namanya, maju mundur kena mundur, kena juga, maju kena mundur juga kena gitu. Ketika dia diam, semua dibilang apa kerjanya tua pres gitu kan. Ketika dia bersuara, dibilang wah suara apa yang dilakukan itu seperti anak kecil saja, apa yang dikatakan kayak Bung Rocky tadi gitu. Tapi yang jelas kalau saya lihat itu tidak ada hubungan dengan partai politik. Oke, baik. Keinginan politik tidak ada untuk itu. Itu harus tugas dia sebagai wapres mengatakan itu. Oke, baik. Nah, terakhir saya ingin mendengar closing statement dari masing-masing narasumber kita dari generasi muda Indonesia soal bonus demografi dan juga statement video yang disampaikan oleh Wapres kita. Pertama, perlu adanya distribusi akses. Akses dibuka selebar-lebarnya, tidak hanya untuk teman-teman di kota, tapi teman-teman di daerah. Akses terhadap peningkatan degree, akses terhadap pendidikan, akses terhadap perempuan. Dan terakhir, akses terhadap lapangan pekerjaan. Dibuka sebesar-besarnya. At the same time, teman-teman muda juga harus sadar diri untuk terus meningkatkan skill. Tapi juga dengan akses yang luas, akan keserap nih. Jadi ada sinergi lah antara pemerintah dengan mikronya itu generasi muda. Sebagai pakar demografi, Baik. singkat saja. Ya, pertama menyambut baik sebetulnya statement yang disampaikan oleh Wapres, tapi how to action-nya juga sangat penting ya. Pertama, sekali lagi SDM diperhatikan, pasokan tenaga kerja, investasi, tabungan dan sebagainya termasuk perempuan. Dan kedua, ini harus pemerintah mulai memikirkan gelombang aging population tadi supaya nanti tidak menjadi persoalan, karena kalau lansia itu nanti dimanfaatkan juga dari seperti berbagai negara yang dari bonus menjadi onus, itu akan memetik bonus demografi yang kedua. Jadi second phase of demographic dividend itu bisa diperoleh dari lansia yang sehat dan produktif. Nah, kira-kira begitu. Oke, Bung Rocky, singkat saja Bung Rocky. Ya, saya baca banyak buku tentang futuristik, politik, ekonomi segala macam. Orang bikin prediksi bahkan sampai 20, bukan 2045 itu udah jadi a new kind of world itu tuh. Kita bicara tentang 2030 misalnya yang udah di depan mata itu. Dibayangkan misalnya tenaga kerja itu diambil alih robot segala macam itu. Jadi poin kita adalah tingkatkan IQ nasional yang sekarang cuma tinggal 78 itu kan, bersaing dengan Filipina 115, Hong Kong segala macam di atas 100. Udah pasti kita ketinggalan, nggak ada bonus di itu. Nah, karena itu investasi di bidang intellectual capital kan itu dasarnya cuma itu kan. Nah, sekali lagi kita mau terangkan ini karena kita ingin tidak ada yang tercecer. Jadi kalau istilahnya ini Wapres terjebak maju salah mundur salah, yang maju justru yang bermasalah. Kalau mundur nggak bermasalah, mundur aja kan sebetulnya kan. Waduh. Jadi langkah kita itu bukan untuk menghentikan dia bicara, tapi membackup dia dengan pengetahuan. Itu intinya tuh. Karena orang akan nilai yang ngomong itu punya pengetahuan apa tidak. Karena apa? Karena dia menyandang lambang simbol-simbol kenegaraan itu soalnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kita belum grand closing. Kita dengar dulu nih suara dari Pak Andi sebagai closing statement dari Anda, Pak Andi. Singkat saja. Ya, terima kasih Mbak. Tadi kan Bung Rocky juga mengatakan untuk IQ 78 itu. Makanya ada program namanya makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Ini salah satu adalah solusinya juga, karena kayak seperti India sekarang udah menguasai Silicon Valley. Bukan makan kan, siang. itu salah satunya dari program-program yang ini. Jadi itulah apa yang dikatakan Bung Rocky, ada saya setujunya juga gitu kan. Tapi yang jelas apa yang dikatakan tadi, bagaimana kita meningkatkan IQ standar kita itu melampaui di negara-negara ASEAN.
Itu saja Mbak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih para narasumber kami. Terima kasih Bung Andi, terima kasih Bung Rocky, terima kasih Pak Sudibyo, terima kasih juga Mas Andri sudah bergabung bersama kami di Indonesia Kita. Memang kalau bicara soal bonus demografi saat ini memang populasi angkatan kerja, populasi anak muda Indonesia jumlahnya sangat besar pemirsa. 2030 sampai 2045 ini merupakan puncaknya dan setelah itu kita akan mengalami aging population. Di mana perhatian kita saat ini kalau bicara soal bonus demografi bukan hanya soal kita bisa mendapatkan manfaatnya saja, tapi juga dengan kondisi terkini yang ada, justru kadang-kadang kita harus menyadari bahwa ada tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Ada potensi bahaya yang mungkin saja bisa menjadi sebuah kekacauan karena adanya bonus demografi yang begitu besar di negeri ini. Tentunya bonus demografi ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa dengan cara apa? Tadi disampaikan masing-masing oleh narasumber kami dengan nafas yang sama, bahwa dibutuhkan investasi untuk generasi muda Indonesia dan juga semangat dari generasi muda Indonesia. Termasuk juga memberikan skill-skill dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga semua generasi muda Indonesia usia produktif bisa terserap di lapangan kerja. Demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Kita kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.